Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Aurelia Elviana Salsabila, NIM B022010, mahasiswa Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Di sini, aku ingin menjelaskan tentang Fariduddin Attar dan pencarian burung-burung pada simut. Namun, sebelum pada topik inti, aku ingin menjelaskan tentang pengertian sastra sufi. Karena Fariduddin Attar merupakan salah satu tokoh sastra sufi. Sastra sufi adalah bagian dari seni murni yang berkenaan dengan transendental dan masalah-masalah ketuhanan, sehingga bersumber pada realitas kehidupan yang tidak dapat dijelaskan melalui pemahaman logik rasional. Karena itu adalah pengalaman mistik yang tak dapat diserap oleh panca indera dan hanya dapat diserap oleh akal intuitif serta dapat dijelaskan lewat imajinasi kreatif. Dengan penyampaian yang intuitif dan imajinasi kreatif, berarti hanya dapat menggunakan simbol-simbol tertentu dan figuratif puisi. Seorang sufi berusaha menjelaskan apa yang terkandung dalam pengalaman-pengalaman mistiknya. Sastra sufi merujuk pada karya-karya sastra yang mencerminkan dan menggambarkan ajaran-ajaran mistik dalam Islam, terutama ajaran tasawuf atau sufi. Sastra ini banyak mengandung unsur-unsur spiritual, kecintaan kepada Tuhan, dan pencarian makna kehidupan. Puisi sufi, cerita mistis, dan karya sastra lainnya mencerminkan pengalaman spiritual dan berjalan rohaniah para sufi. Perkembangan sastra sufi sendiri, yaitu sejarah perkembangan sastra sufi dimulai pada abad pertengahan, ketika para penyair dan penulis sufi seperti Jalaluddin Rumi, Fariduddin Attar, dan Ibnu Arabi menciptakan karya-karya yang mendalam tentang cinta ilahi, kesadaran, dan perjalanan menuju Tuhan. Pada masa itu, sastra sufi menjadi sarana untuk menyampaikan ajaran-ajaran mistik kepada masyarakat umum. Perkembangan sastra sufi terus berlanjut melalui berbagai era dan wilayah dalam dunia Islam. Karya-karya sufi seringkali diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan tetap relevan hingga hari ini, sehingga mempengaruhi sastra dan pemikiran spiritual di seluruh dunia. Langsung saja ke topik inti pada video kali ini, yaitu Fariduddin Attar dan pencarian burung-burung pada simut. Fariduddin Abu Hamid Muhammad bin Ibrahim lebih dikenal dengan nama Attar, yang berarti si penyebar wangi. Meskipun sedikit yang diketahui dengan pasti tentang hidupnya, namun agak dapat dikatakan bahwa ia dilahirkan sekitar tahun 506 Hijriah atau 1119 dekat Nishapur di Persia Barat, Laut, tempat kelahiran Umar Khayyam, dan meninggal sekitar 607 Hijriah atau 1220 di Syaikuhah. Fariduddin Attar pada mulanya hanyalah seorang pemilik sebuah kedai minyak. Fariduddin Attar pada mulanya hanyalah seorang pemilik sebuah kedai minyak wangi sebelum ia menjalani kehidupan tasawufnya. Dikisahkan bahwa kedainya kedatangan seorang darwis berpakaian jubah wul. Darwis itu menangis ketika menghirup wewangian minyak wangi di kedai Attar. Karena menganggap darwis ini hendak meminta belas, Attar pun menyuruh sang darwis pergi. Tetapi sang darwis tidak mau pergi dan berkata pada Attar, "Tidak ada yang dapat menghalang saya dari meninggalkan kedaimu ini dan mengucapkan selamat tinggal kepada dunia yang bobrok ini. Apa yang ada padaku hanyalah jubah bulu domba yang lusuh ini. Tetapi aku justru kasihan kepadamu. Bagaimanakah
kau dapat mengubah pandangan kau kepada persoalan maut dan meninggalkan harta benda dunia ini. Dan setelah berkata, demikian sang darwis meninggal di kedai Atar. Peristiwa inilah disindir membawa perubahan pada diri Atar. Sejak saat itu, ia mulai berkelana mencari guru-guru sufi untuk menemukan hakikat hidupnya. Meskipun jarang disebutkan tentang pengalamannya ketika berkelana, namun menurut penulis, Atar telah berhasil mengalami pengalaman mistik dan menemukan jati dirinya. Dan dalam Montik Altair atau persidangan atau musyawarah burung, inilah ia memanifestasikan pengalaman yang pernah ia jalani agar lebih mudah dipahami. Montik Altair sendiri berkisah tentang perjalanan sekawan burung yang mencari raja mereka untuk disebut sebagai Simuk di puncak gunung Kaf yang agung itu. Dalam perjalanan itu, para burung yang dipimpin oleh Hudhud harus melalui 7 jalan yang melambangkan tingkatan-tingkatan kerohanian. Pertama, jalan pencarian atau talat. Di jalan inilah seorang pencari mulai menjalani kehidupan spiritualnya. Berbagai macam godaan duniawi harus dapat ia taklukkan untuk dapat mencapai jalan berikutnya. Pada tahapan ini, pengupayaan pembersihan diri harus diupayakan sesempurna mungkin. Para pencari diharuskan berjuang dengan gigih untuk mendapatkan cahaya ilahi yang didambanya dengan menghilangkan hasrat-hasrat duniawinya. Kedua, jalan cinta. Di tahapan ini, sang pencari harus menemukan cinta sejati dalam dirinya untuk dapat menghalau tangan hitam akal yang menutupi ketajaman mata batin. Hanya dengan mata batinlah para pencari kebenaran ini dapat melihat realita apa adanya. Mata hati tidak dapat dibohongi. Dalam kecintaannya, seorang pencari haruslah memiliki kesudian untuk mengorbankan apa-apa darinya demi yang diharapkannya, yang dicintanya. Keikhlasan dalam berkorban menunjukkan seberapa besar cintanya pada kekasihnya. Demikianlah jalan kedua merupakan jalan pengujian akan cinta seorang pencari cinta. Atas nama cinta, dengan mata batin manusia akan menemukan sesuatu berdasarkan hakikatnya, bukan hanya dari segi fisik belaka. Melihat pola hubungan ini, saya hanya dapat sampaikan pada kesimpulan bahwa makrifat memang dapat dicapai dengan ritual-ritual fisik ibadah yang disertai cinta seperti yang ada pada tahapan sebelum tingkatan ini, yaitu cinta. Kesungguhan hati untuk mencari, dilandasi cinta pada yang dicarinya, pada akhirnya membuka pintu kearifan ini. Keempat, jalan kebebasan. Jalan ini adalah tahapan para pencari sudah mampu menghilangkan nafsu untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah atau dengan ikhtiar biasa. Dalam tingkatan ini, kesibukan seseorang pencari akan berfokus pada hal-hal yang utama dan hakiki. Dia melihat segala seakan biasa tanpa ada yang menakjubkan. Keenam, jalan hayat atau ketakjuban. Dalam jalan ini, sang pencari akan mengalami ketakjuban luar biasa karena semua menjadi serba terbalik. Siang jadi malam, malam jadi siang. Semuanya serba berubah. Dari hal ini, saya mendapatkan sedikit gambaran tentang adanya perubahan-perubahan ini. Perubahan-perubahan ini menurut saya merupakan tanda bahwa pengalaman fisis pada kita tidak mampu untuk bersinergi dengan ketetapan yang akan diraih oleh seorang pencari pada jalan berikutnya. Siang menjadi malam dan malam menjadi siang menjadi semacam peringatan pada para pencari bahwa alam fisis itu tidak mampu mengadaptasikan dirinya pada kesempurnaan. Ketika sampai pada level ini, pengalaman-pengalaman fisis tadi laksana lukisan yang disiram minyak, luntur dan tidak jelas lagi bentuknya. Ketujuh, jalan fakir. Ketika sampai pada level ini, sang pencari akan menemukan dirinya secara utuh, tanpa embel-embel apapun pada dirinya. Yang ditemukan hanyalah dirinya dan hakikatnya sendiri. Setelah tahap ini pun, sang pencari akan menemukan Simuk yang tak lain adalah hakikatnya diri sendiri. Melalui musyawarah burung ini,
Attar mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pencari sejati, dan dia sudah pernah membuktikannya. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Bye-bye.